Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Siti Tienti Wahyuni Nasution, Magister Pemikiran Islam dalam bidang studi Sosiologi di SMA Islam An-Nizam, Medan. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar sosiologi. Karena sosiologi wonderful. Pengertian komunitas. Istilah komunitas dalam bahasa Inggris adalah community, yang berarti masyarakat setempat. Menurut Kuncoro Ningrat, komunitas adalah suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata dan mereka berinteraksi secara berkesinambungan sesuai dengan suatu sistem adat istiadat dan terikat oleh suatu rasa identitas komunitas atau community sentiment. Nah, pengertian komunitas diantaranya adalah yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Komunitas atau community adalah kelompok organisme, orang, dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu, masyarakat, paguyuban, ya, termasuk di dalamnya. Menurut Max Iver, community atau komunitas diistilahkan sebagai persekutuan hidup atau paguyuban dan dimaknai sebagai suatu daerah masyarakat yang ditandai dengan beberapa tingkatan pertalian kelompok sosial satu sama lain. Komunitas juga didefinisikan sebagai kelompok sosial yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama, sehingga komunitas berarti juga satuan pemikiran yang terkecil, ya. Jadi dia merupakan satuan pemikiran yang terkecil, ya. Komunitas adalah istilah untuk menunjuk pada warga sebuah desa, sekolah, RT atau RW, kota, dan suku atau bangsa. Dalam suatu komunitas, anggota-anggota komunitas, baik itu besar maupun yang kecil, hidup bersama dan akan merasakan bahwa komunitasnya dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidup yang utama, karena kebutuhan seseorang tidak akan dapat terpenuhi jika ia hidup sendiri. Maka diperlukan adanya hubungan sosial antar anggota komunitas. Di samping itu, dalam suatu komunitas harus terdapat perasaan di antara anggotanya bahwa mereka saling memerlukan, saling tergantung dengan tujuan, kepentingan, dan kebutuhan bersama. Nah, komunitas juga bisa diartikan sebagai masyarakat dalam ruang lingkup yang sempit, sebagai suatu pemukiman kecil penduduk yang memiliki tempat tinggal dalam suatu wilayah atau lokasi tertentu dan ditandai oleh adanya interaksi sosial yang lebih besar dari anggotanya sehingga dapat
mandiri serta memiliki ikatan solidaritas dan perasaan komunitas yang kuat sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggal, sehingga anggota komunitas satu berbeda dengan komunitas lainnya. Nah, komunitas merupakan bagian dari suatu masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah geografis dengan batas-batas tertentu dan ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu, ya, sehingga serta didasari oleh loyalitas dan perasaan sekomunitas atau perasaan community yang kuat dari para anggotanya. Nah, komunitas merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena kesamaan tempat tinggal dengan batas geografis yang jelas. Atau dengan kata lain, komunitas adalah sekelompok manusia baik besar maupun kecil di mana anggotanya hidup bersamaan dalam suatu kelompok, bukan karena adanya kepentingan khusus yang hendak dicapainya, melainkan suatu tujuan pokok mengenai kehidupan bersama dalam kelompok tersebut. Komunitas biasa disebut juga dengan istilah masyarakat setempat yang memiliki perasaan kelompok. Nah, definisi lain adalah komunitas sebagai satu kesatuan hidup manusia atau kumpulan dari berbagai populasi yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berintegrasi menurut sistem adat istiadat, dan mereka terikat oleh rasa identitas komunitas, ya. Jadi komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Komunitas menurut John Dewey terbangun dari ikatan-ikatan atau communalities yang secara rumit saling terkait melalui komunikasi. Masyarakat tidak terus ada karena penyebaran komunikasi, tetapi cukup layak jika dikatakan bahwa masyarakat terwujud dalam komunikasi. Ya, jadi dalam komunitas itu ada komunikasinya, itu maksudnya ya. Ikatan-ikatan dalam bentuk seperti tujuan, kepercayaan, dan pengetahuan adalah keharusan bagi terbentuknya komunitas dan terbangun melalui komunikasi. Yang ini menurut pendapat John Dewey. Istilah community juga dapat diistilahkan sebagai masyarakat setempat. Masyarakat setempat ini menunjukkan pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Selain itu, masyarakat setempat juga menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam arti geografis dengan batas-batas tertentu di mana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi. Kriteria utama adalah suatu komunitas atau masyarakat setempat adalah adanya social relationship antara anggota suatu kelompok. Dengan demikian,
community atau masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Keberadaan komunitas itu biasanya didasari oleh lokalitas dan perasaan komunitas atau community sentiment. Kita bahas ya satu persatu. Apa itu lokalitas? Lokalitas atau tempat tinggal pasti dimiliki oleh suatu masyarakat setempat. Masyarakat setempat yang memiliki tempat tinggal secara tetap biasanya memiliki ikatan solidaritas sosial yang kuat. Hal ini merupakan pengaruh kesatuan tempat tinggalnya. Secara umum, masyarakat setempat berfungsi sebagai ukuran untuk menggarisbawahi hubungan antara hubungan sosial dengan wilayah geografi tertentu. Meskipun demikian, tempat tinggal saja tidak cukup untuk membentuk masyarakat setempat, namun dibutuhkan suatu perasaan komunitas. Yang kedua, perasaan komunitas atau community sentiment. Di sini perasaan komunitas atau community sentiment merupakan suatu perasaan di antara anggota bahwa mereka saling memerlukan dan tanah yang mereka tinggali memberikan kehidupan kepada semuanya. Menurut McIver dan Charles Horton Cooley, ada beberapa unsur dalam perasaan komunitas, yaitu yang pertama seperasaan, yang kedua sepenanggungan, dan yang ketiga saling memerlukan. Menurut Montague dan Matson, ya, ada 9 konsep komunitas yang baik dan 4 komponen kompetensi masyarakat. Kesembilan konsep komunitas yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan hubungan pribadi dan hubungan kelompok. Yang kedua, adanya konflik dan manajemen konflik atau managing konflik. Yang ketiga, memiliki viabilitas atau kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri. Yang keempat, adanya kesempatan bagi setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif demi kepentingan bersama. Kelima, komunitas memiliki otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingan sendiri secara bertanggung jawab. Yang keenam, komunitas memberi makna kepada anggota. 7. Adanya heterogenitas dan beda pendapat. Yang kedelapan, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin kepada yang berkepentingan. Yang kesembilan, distribusi kekuasaan merata sehingga tiap orang berkesempatan real, bebas memiliki dan menyatakan kehendaknya. Nah, adapun keempat komponen kompetensi masyarakat yang perlu ditumbuhkan untuk melengkapi sebuah komunitas yang baik adalah yang pertama, mampu mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan komunitas. Yang kedua, mampu bekerja sama secara rasional dalam bertindak mencapai tujuan. Yang ketiga, mampu mencapai kesepakatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan
skala prioritas. Yang keempat, mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.